Siapa di balik investasi bodong? Hingga kini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 55 tersangka dalam kasus investasi bodong. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan, jumlah tersangka masih bisa bertambah, karena sejumlah kasus masih dalam tahap pengembangan. Menurut Wisnu, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, para pelaku kejahatan investasi bodong ini bekerja secara berkelompok. Namun kepolisian menemukan adanya hubungan antara satu kelompok pelaku dengan kelompok lainnya. Ini artinya kepolisian belum menemukan adanya dugaan sindikat di balik maraknya kasus investasi bodong. Sementara pakar investasi, Roy Sambel memiliki pendapat lain. Dia yakin, pelaku kejahatan investasi bodong tidak bekerja sendirian dan ada sindikatnya. Keyakinan ini muncul dari pengalaman dirinya ketika menjadi direktur di Bursa Berjangka Jakarta beberapa tahun lalu. Ia mengatakan, sejak dulu memang sudah ada sindikat yang ingin mengacaukan pasar di Indonesia, dan hal itu terjadi hingga kini. Pelaku nggak mungkin bermain sendiri-sendiri kalau sudah level yang sudah luas seperti itu pasti ada sindikatnya, tegas Roy. Ia juga menyatakan, investasi bodong merupakan kejahatan yang rapih dan terorganisir, para pelaku juga bisa menggonta-ganti identitasnya, untuk mengelabui aparat hukum. Jika salah satu aplikasi atau perusahaannya ditindak, maka mereka akan membentuk perusahaan baru dengan identitas yang baru juga, dan begitu seterusnya. Karena berupa sindikan, Roy Sambel juga yakin kelompok mereka juga bisa bekerja lintas negara. Roy menyebut sejumlah negara yang kerap menjadi basis sindikat pelaku kejahatan investasi bodong, ini diantaranya Hong Kong dan Malaysia. Dan dalam menjalankan aksinya, tambah Roy, pelaku biasanya juga bekerja sama dengan orang-orang lokal, sebagai kaki tangannya di tiap negara. Akhirnya jadi tameng adalah orang-orang lokalnya. Maka dari luar negeri, mereka ketawa-ketawa saja, papar Roy. Cara jitu memutus jeratan investasi bodong. Dapatkah mata rantai investasi bodong diputus? Dengan tegas, Kepala Satgas Waspada Investasi, Tongan Lumban Tobing menjawab, bisa. Menurut dia, cara yang paling ampuh adalah dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar bisa membedakan mana investasi sungguhan dan mana investasi yang bodong. Literasi keuangan juga akan mendorong masyarakat kritis dan jeli terhadap segala macam tawaran investasi yang disodorkan. Salah satunya adalah mengecek legalitas investasi tersebut. Kalau investasi bidang perdagangan, cek ke Kementerian Perdagangan. Kalau investasi terkait koperasi, cek ke Kementerian Koperasi. Kalau investasi bidang keuangan, cek ke OJK, saran Tongam. Sementara menurut anggota Komisi SI DPR RI, Kamru Samad, ada 3 hal yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai investasi bodong. Perkuat regulasi, tingkatkan sinergi lembaga, dan tingkatkan literasi keuangan masyarakat, kata dia. Pandangan sedikit berbeda datang dari praktisi pasar modal, Fahrul Fulvian. Menurut dia, selain meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat regulasi, perbaikan ekonomi juga menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai investasi bodong. Menurut dia, salah satu faktor yang mendorong munculnya kasus investasi bodong adalah melambatnya ekonomi negara. Ketika roda ekonomi melambat, akan banyak orang yang mengalihkan uang atau aset yang dimilikinya dalam bentuk instrumen investasi. Harapannya adalah mendapatkan keuntungan di tengah perekonomian yang sedang melambat. Namun apa yang terjadi? Tak sedikit orang yang malah terperosok dalam kubangan investasi ilegal. Karena itulah membaiknya kondisi perekonomian menjadi terkait dengan pengelolaan keuangan seseorang, salah satunya dengan mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Kuncinya di perbaikan ekonomi. Kita berharap ekonomi itu bergerak, dan kita mendapatkan pemasukan dari bekerja, bukan dari trading, jelas Fahrul.